Saudara-saudara, mari kita lanjutkan usaha kita dalam deepening dan broadening dari Taiji Nusantara. Ini terus menjadi tema kita supaya pendalaman dan pengetahuan kita tentang Taiji itu tidak menjadi fanatik buta. Lalu seperti menjadi orang buta memegang gajah, ya, yang megang perutnya dipikir seperti gentong, yang pegang kakinya seperti tiang listrik, gitu. Buntutnya seperti tali, gitu. Tapi kita mau mencari kaitannya dengan ilmu pengetahuan lain itu. Dan kali ini menarik sekali karena kita ketemu dengan Profesor Antonius Suwanto, Departemen Biologi Institut Pertanian Bogor, dan menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, IP. Ya. Profesor ini Antonius Suwanto dalam bidang biologi mempunyai nama internasional, ya. Tulisannya ini begini, dari judulnya udah membuat kita tertarik. Dari rempah ke mikroskop, jejak Nusantara dalam revolusi mikrobiologi. Jadi apa yang dia katakan, diceritakan dalam paper ini, mari kita simak bersama. Dimulai dengan pertanyaan menggelitik. Pernahkah kita membayangkan bahwa aroma pala dan cengkeh dari Maluku memiliki hubungan dengan penemuan mikroskop yang membuka jalan bagi bioteknologi modern? Sekilas pertanyaan ini terdengar aneh. Apa kaitannya rempah-rempah tropis dan dengan dari Nusantara dengan penemuan ilmiah di sebuah kota kecil di Belanda? Namun jika kita telusuri alur sejarah, benang merah itu terlihat jelas. Kekayaan dari rempah Nusantara yang dikuasai VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, menjadi penopang zaman keemasan Belanda. Dan di dalam iklim kemakmuran itulah seorang pedagang kain ini. Mana nih? Pedagang kain bernama Anthony van Leeuwenhoek menemukan dunia yang tak kasat mata, yaitu namanya mikroba itu. Dunia organisme yang tidak terlihat, ya. Mikroorganisme yang sering dikenal sebagai bakteri, archaea, protista, dan virus sudah menghuni bumi sejak hampir 4 miliar tahun lalu. Mereka adalah pionir kehidupan, makhluk pertama yang bertahan di planet yang kala itu masih sangat panas dan tidak ramah pada kehidupan. Nah, berkat bakteri fotosintetik, atmosfer bumi perlahan dipenuhi oksigen. Tanpa mereka, hewan dan tumbuhan tidak pernah bisa muncul. Tanah tidak pernah subur dan siklus kehidupan tak akan berjalan. Singkatnya, sejak awal bumi adalah dunia mikroorganisme. Namun, bagi manusia, dunia itu tidak terlihat. Sepanjang ribuan tahun peradaban, dari Mesir kuno hingga kerajaan-kerajaan Asia dan Eropa, manusia hanya mengenal makhluk hidup kasat mata, yaitu apa? Hewan yang bisa dipelihara, tumbuhan yang bisa dimakan, dan manusia sendiri sebagai pusat perhatian. Nah, ini yang dikenal sebagai antroposentrik gitu. Semua dilihat oleh manusia. Mikroba seakan tidak ada dalam kesadaran manusia, meskipun sebenarnya selalu hadir di air yang diminum,
makanan yang difermentasi, penyakit yang menular, bahkan di luar dan di dalam tubuh manusia sendiri. Nah, Leeuwenhoek dan revolusi mikroskop semua berubah sekitar 3 abad lalu ketika Anthony van Leeuwenhoek, seorang pedagang kain di Delft, merakit mikroskop sederhana dengan lensa kecil yang sangat tajam. Dengan alat itu, dia mengamati tetesan air kolam, sisa makanan, bahkan plak giginya sendiri. Ia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah terlihat sebelumnya, yaitu makhluk hidup renik yang bergerak lincah, yang ia sebut sebagai animalculus. Penemuan ini mengejutkan dunia. Untuk pertama kalinya manusia sadar bahwa kehidupan tidak berhenti pada hewan dan tumbuhan. Justru mayoritas kehidupan di bumi ini adalah mikroorganisme. Mereka ada di tanah, udara, laut, gunung es, hingga kawah panas. Bahkan di dalam tubuh manusia terdapat triliunan mikroba yang jumlah selnya sebanding dengan sel tubuh kita sendiri. Pandangan manusia tentang kehidupan berubah total. Dari sini lahir mikrobiologi yang kemudian berkembang menjadi biologi molekuler dan akhirnya bioteknologi modern. Penemuan vaksin, antibiotik, enzim industri, hingga rekayasa genetik dengan CRISPR, semua jejaknya bisa ditelusuri kembali pada momen sederhana ketika Leeuwenhoek menempelkan matanya pada lensa buatannya. Nah, zaman keemasan Belanda dan rempah Nusantara. Menariknya, penemuan Leeuwenhoek terjadi bukan di ruang laboratorium universitas besar, melainkan di sebuah rumah sederhana di Delft. Mengapa seorang pedagang kain bisa memiliki waktu dan semangat untuk bereksperimen dengan lensa? Jawabannya ada pada zaman keemasan Belanda, Dutch Golden Age. Pada abad ke-17, Belanda menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Kota-kotanya dipenuhi pedagang, ilmuwan, seniman, dan pemikir. Kesejahteraannya meluas sehingga orang-orang kelas menengah seperti Leeuwenhoek bisa mengalokasikan waktu untuk rasa ingin tahu. Kemakmuran itu sekian besar dari VOC, datang dari VOC, perusahaan dagang raksasa yang memonopoli rempah-rempah dari Nusantara. Pala, cengkeh, dan lada dari Maluku saat itu dihargai lebih tinggi daripada emas di pasar Eropa, di pasar Eropa. Rempah inilah yang mengisi kas Belanda, membiayai kapal, tentara, seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, ketika Leeuwenhoek sibuk bermain dengan mikroskop, Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang VOC yang menjadikan rempah sebagai sumber kejayaan Belanda. Sekarang kita bahas tentang benang merah Nusantara dan ilmu pengetahuan dunia. Dari sudut pandang ini, tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa penemuan mikroskop yang membuka dunia mikroba juga merupakan bagian dari kontribusi rempah Indonesia. Dari Nusantara, dunia memperoleh rempah yang mengubah sejarah perdagangan global. Dari Delft,
dunia memperoleh mikroskop yang mengubah sejarah ilmu pengetahuan. Dan dari perpaduan keduanya lahirlah revolusi mikrobiologi yang menjadi fondasi biologi molekuler dan bioteknologi modern. Nah, sejarah ini juga memberi pelajaran penting. Kekayaan hayati Nusantara tidak hanya bernilai ekonomis, tapi juga berpotensi menjadi motor pengetahuan baru. Jika dulu rempah Maluku ikut mengantarkan seluruh dunia atau mengantarkan dunia pada penemuan mikroba, mungkin di masa kini biodiversitas mikroba Indonesia dari laut dalam, hutan tropis, hingga lahan gambut bisa menjadi kunci inovasi berikutnya dalam pangan, kesehatan, dan energi. Nah, Profesor Antonius menutup dengan sejarah rempah dan mikroskop mengingatkan kita bahwa Indonesia punya jejak dalam perjalanan ilmu pengetahuan global. Kekayaan Nusantara bukan hanya memberi rasa pada masakan dunia, tetapi juga secara tidak langsung memberi kontribusi pada lahirnya bioteknologi. Kini tantangannya adalah bagaimana kita menghargai biodiversitas dan kekayaan mikroba Nusantara. Jangan sampai kita hanya menjadi penyedia bahan mentah, sementara nilai tambah ilmiah dan teknologinya dinikmati orang lain. Jika pernah, jika rempah pernah membuka jalan menuju revolusi mikrobiologi, bisa jadi di abad ini giliran mikroba Nusantara yang membuka jalan menuju terobosan bioteknologi dunia. Ya. Dia mengakhiri dengan penutup ini dan sebagai informasi tambahan, saya ingin menginformasikan bahwa tingkat pengembangan mikroskop saat ini sudah pada tingkat SEMTO, yaitu bisa melihat makhluk jasad telonik yang ukurannya 1/1000 triliun itu. Anda bisa bayangkan luar biasanya tuh. Dan jangan lupa Bapak, Nusantara ini tidak hanya menyumbang dalam hal rempah saja, tapi pada abad ke-14 ketika di mana-mana sedang terjadi gesekan karena orang tidak bisa menerima perbedaan, Empu Tantular sudah menulis buku Sutasoma dan di dalamnya mengetengahkan wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Tanhana Dharma Mangrwa. Tiada kebenaran yang bermuka dua. Seperti tangan kita ini 5, tapi ini menjadi satu. Satu adalah 5. 5 adalah satu. Sendi kita juga bisa ke sini ya. Kalau tangan kita hanya bisa begini, nggak bisa begini, maka berarti kita sehat, tidak sehat. Kalau tangan kita begini, nggak bisa begini, juga nggak sehat. Demikian juga sendi itu. Jadi betapa sebenarnya sumbangan dari Nusantara ini pada bukan hanya apa dalam diri kita sendiri, tempat kita hidup, tapi telah memberikan kontribusi ke seluruh dunia. Dan ini diakui oleh Antonius Guterres, Sekjen PBB, bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini akan menjadi ideologi dunia itu. Karena dirasakan bahwa Universal Declaration of Human Rights, hak asasi manusia itu tidak lagi mencukupi untuk dunia yang semakin kompleks. Oke, kita akhiri dulu di sini dan sampai berjumpa dalam pertemuan mendatang.